Sulianti, Hadir. Gustiayu, Hadir. Bunga, Hadir. Nilu Cantika Bella, Hadir. Chelsiani, Dede Nanda, Harum Cantika, Nilu Irma Puspita, kasih keras, Nilu Selvi, Hadir. Muhammad Raka Widiana, Hadir. Yunda, Hadir. Linda, Hadir. Nate, Hadir. Putu Wira Kusuma, Hadir. Raka Saputra, tidak datang. Berarti apa ya? Jadi ada berapa satu orang yang tidak hadir. Nah, jadi ibu lanjut. Nah, coba perhatikan seperti awal. Tadi ibu sudah mengatakan bahwa kita akan mempelajari tentang apa? Nah, coba perhatikan ini apa? Gambar apa ini? Sedang memberikan sumbangan. Kenapa kita harus berbagi kepada orang lain? Kenapa? Karena kita sebagai umat manusia, sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna, kita harus saling berbagi. Karena pada dasarnya kita semua itu adalah sama. Ya, tidak ada di mata Tuhan itu tidak ada perbedaan. Ya, kenapa ibu katakan demikian? Karena setiap ciptaan Tuhan itu memiliki apa? Atma. Setiap ciptaan Tuhan itu memiliki atma. Berarti atma itu apakah ada perbedaan? Tidak. Yang membedakan apa? Iya, karma palanya atau karma wasananya. Ya, mungkin ada yang lahir tidak sempurna, mungkin ada yang lahir miskin, mungkin juga ada yang lahir kaya atau cantik. Tapi disinilah kita harus bisa menggunakan wiweka kita karena kita malu sempurna. Kita harus bisa berbagi kepada orang lain. Nah ini, jadi ini adalah bagian kecil daripada ajaran takwa asli. Nah, lanjut, yang berikutnya adalah kompetensi dasar daripada ajaran takwa masih adalah memahami ajaran takwa masih dalam cerita itihasa. Jadi kita sebentar akan membahas bagaimana cara memahami kita melalui cerita itihasa ya. Nah yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ibu hanya mengambil dua ya. Yang pertama ibu harapkan peserta didik itu dapat, jadi anak-anak semua dapat mengenal pengertian daripada takwa masih. Terus yang kedua, jadi anak-anak semua peserta didik itu dapat mengenal konsep takwa masih dalam cerita itihasa. Nah ini ada dua tujuan yang kita sama-sama sebentar bisa capai ya. Jadi anak-anak semua harus aktif ya. Nah sekarang ibu akan melangkah ke materi. Nah ini materinya adalah tentang apa itu? Takwa masih. Takwa masih itu mengajarkan kita tentang bagaimana bisa kita sama dengan orang lain. Artinya takwa masih di sini adalah dia adalah kamu adalah aku. Nah itu sama tak artinya? Iya. Jadi di sini ajaran takwa masih itu mengajarkan bahwa kita itu adalah sama. Jadi itu pengertian daripada takwa masih. Nah bagaimana konsep takwa masih dalam cerita itihasa? Siapa yang masih ingat tentang pelajaran di kelas 5 bagian kitab suci? Ya, bagian kitab suci itu ada bagian daripada
Dia membantu orang yang lagi kena musibah banjir. Itu juga adalah salah satu contoh saling menolong. Nah, sekarang ibu lanjut, yaitu nah ini ada cerita itihasa tentang Ramayana dan Mahabharata. Nah, di apa kaitannya? Ya, apa kaitannya? Sangat terkait. Ya, di mana dalam cerita Ramayana itu dikisahkan Rama itu pergi ke tengah hutan. Karena apa? Karena disuruh oleh ibu siapa? Ke Kayi. Ya, alasannya adalah untuk menjaga para pertapa atau para maharesi. Ya. Sebenarnya di balik tujuannya itu Dewi Kekayi itu ingin agar anaknya Barata menjadi raja. Tapi apa yang terjadi? Apakah Barata mau menjadi raja? Tidak, karena dia masih menghormati kakaknya yaitu Rama. Nah, ketika dalam perjalanan ini apakah Rama sendiri yang berangkat? Tidak, ikuti oleh siapa saja? Sinta dan Laksmana itu. Jadi disinilah kita lihat bahwa ada kebersamaan, ada saling memiliki, susah senang bersama. Coba bayangkan seorang anak raja pergi ke tengah hutan, ya, anak raja ini, ya, jadi pergi ke tengah hutan tanpa kekayaan, tanpa apa, ya. Dia mengembara tengah hutan, alasannya adalah untuk menjaga para petapa, gitu ya. Jadi niat daripada Dewi Kayi adalah untuk mengusir secara halus Rama, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah cerita daripada Mahabharata. Pernah ada yang mendengar cerita Mahabharata? Ketika para Pandawa di Gua Lawa, di Gua Gala itu apa yang dilakukan oleh Korawa? Korawa membangun di sana dengan bahannya apa? Apa? Aspal. Apa lagi? Kardus. Iya. Jadi hal-hal yang seperti itu apakah mudah terbakar? Iya. Tujuannya apa Korawa membangun rumah itu? Untuk membakar para Pandawa. Tetapi karena Tuhan masih melindungi para Pandawa, makanya para Pandawa selamat. Siapa yang menyelamatkan daripada Pandawa? Siapa? Arya Widura, paman Arya Widura. Dia menggali lubang agar bisa keluar daripada bara api, ya, karena sedikit saja yang menyalakan korek di situ sudah akan menyala rumah yang dibangun itu, karena di sana diadakan pesta, ya. Jadi niat daripada Korawa adalah untuk menghilangkan daripada keluarga Pandu. Padahal itu bersaudara tak? Iya, mereka satu sepupu, ya. Jadi itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pandawa ketika keluar daripada gua itu? Pergi, ya, di hutan dan mengembara, mengabdi ke masyarakat. Tapi kenyataannya ketika di tengah hutan dia berlindung di bawah pohon yang besar yang dihuni oleh
konsep ajaran satwa asli. Perlihatkan di situ bahwa Dewi Kunti dan Pandawa itu mau mengorbankan apa? Mau mengorbankan dirinya untuk menolong Brahmana itu, ya. Nah itu. Jadi itulah konsep-konsep daripada ajaran itihasa yang terdapat nilai-nilai ajaran tatwa asli. Nah, dari sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas dari cerita itihasa Mahabharata Ramayananya? Jelas. Oke, nah, baik, Ibu akan perlihatkan ini. Ini orang ngapain ini? Ada yang tahu? Sedang apa ini? Ayo, apa yang dilakukan? Bergandengan tangan. Ya. Anak laki-laki apa anak perempuan? Laki. Ya, jadi inilah perilaku apa ini? Ya, ini adalah perilaku tatwa asli. Ya, jadi begini, kita selalu walaupun di kelas ini kita harus bisa selalu bergandengan tangan. Artinya kita harus bisa hidup damai dengan orang lain. Ya, kita di sini terdiri dari berapa agama? 2 agama. Ada agama Islam, suku juga berbeda. Dari sinilah kita harus bisa menerapkan ajaran reformasi. Kita harus saling menghargai dengan orang lain, ya. Kita harus bergandengan tangan, bukan berarti harus bergandengan tangan begitu, ya. Tapi artinya kita harus bisa hidup damai dengan orang lain. Nah, selanjutnya, coba ini. Nah, ini apa yang dilakukan ini? Ini apa yang dilakukan? Ayo. Merayakan? Iya, merayakan ulang tahun. Ini terdapat di panti asuhan. Ya, namanya orang panti asuhan itu yatim. Jadi ada ibu-ibu, ya, ada seorang ibu-ibu yang mau merayakan ulang tahun daripada anak-anak yang ada di panti asuhan. Jadi ada rasa kasih sayang, ada rasa peduli kepada orang lain. Tuh. Nah, selanjutnya apa ini? Nah, ini apa yang dilakukan ini? Kakak-kakak lain ini apa yang dilakukan?
Kelompok 1 tentang Ramayana, kelompok 2 tentang cerita Mahabharata. Sebelum saya membacakan presentasi saya akan mengucapkan dengan dalilnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah nomor 1, pendapat kami. Kalimat yang menyatakan penerapan dari Tatwamasi adalah ketika Sinta dan Laksmana bersikeras untuk ikut ke tengah hutan dengan alasan ingin bersama-sama menghadapi segala sesuatu di dalam hutan. Nomor 2, tokoh yang menggambarkan perilaku Tatwamasi dalam kisah Ramayana adalah Sri Rama, Dewi Sita, dan Laksmana. Ya, dan terima kasih. Om tadi sampai Mana yang lain ada tanggapan? Oke, ada. Sebelum saya mengatakan di hasil diskusi dari kelompok kami, saya akan mengucapkan salam dari umat. Om Swastiastu. Hasil dari diskusi kelompok kami adalah 1. Perilaku yang mencerminkan sikap ajaran Tatwa adalah ketika para Pandawa menggantikan keluarga Brahmana untuk dipersembahkan kepada raksasa Baka yang tinggal di sebuah gua di tepi sungai Yamuna. Nomor 2, perilaku yang bertentangan dengan ajaran Tatwamasi adalah ketika para Pandawa membuat istana dari aspal lalu membakarnya dengan maksud untuk mencelakai dari Kunti dan para Pandawa. Om Santi 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 Baik, kita kasih aplaus untuk teman-teman kelompoknya. Ya. Presentasinya sangat bagus ya, baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Jadi pada cerita Ramayana maupun Mahabharata itu mengajarkan kita tentang saling mengasihi antara sesama. Tidak boleh saling bermusuhan. Seperti Ibu katakan tadi bahwa kita itu adalah ciptaan yang sama. Ya, karena setiap ciptaan Tuhan itu ada atman. Ya. Itulah materi yang Ibu bawakan pada hari ini. Kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Silakan Ibu kasih waktu. Ada yang mau bertanya? Ada? Pertama adalah Tatwamasi artinya aku adalah kamu. Ya. Terus yang kedua, konsep Tatwamasi adalah mengajarkan sikap dengan rasa kebersamaan yang tertuang dalam epos besar biasa itu Ramayana dan Mahabharata. Silakan ditulis. Nah, Ibu lanjut. Kalau sudah menulis kesimpulan, nah Ibu lanjutkan kepada tugas mandirinya. Jadi ini nanti adalah penilaian Ibu terhadap kalian tentang nilai pengetahuan. Ya. Jadi ada 5 soal, ya. Jadi ada 5 soal. Itu Ibu bagikan LKPD-nya ya. Jadi ini tolong dijawab. Tolong dijawab ya. Sebentar Ibu ambil dan kumpulkan ya. Silakan dijawab. Ibu kasih waktu 6 menit. Silakan. Kelompok 1 sudah?
tampilan akan kembali yaitu tentang cerita. Ada boleh yang mana saja yang kalian bisa? Boleh cerita Ramayana maupun cerita Mahabharata. Ibu akan ambil nilai